Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa sangkittena pancupadana khanda dukkha te. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Singkatnya, 5 objek kemelekatan ini adalah penderitaan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudari, malam hari ini kita berkumpul di sini untuk melakukan penghormatan pada Sang Buddha, pada Dhamma, pada Sangha, sesuai dengan yang sudah disepakati. Barangkali juga mungkin sesuai yang sudah diumumkan ya di grup atau disampaikan secara perorangan. Dan ini adalah perbuatan yang terpuji, apa yang sudah dilakukan oleh para ibu, bapak, saudara-saudari adalah perbuatan yang mendatangkan keberkahan. Dan ini sesuai yang disampaikan oleh Sang Buddha ya di dalam Manggala Sutta. Ya, kalau kita ingat, buka kembali di khotbah itu Sang Buddha menyampaikan bahwa menghormat pada yang patut dihormat adalah berkah utama. Berkahnya bukan berkah yang biasa, tapi berkah yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena berkahnya utama. Kalau utama berarti paling depan. Ya, paling depan, terbaik. Ya, maka sangat bersyukur malam hari ini di tengah kesibukan, barangkali seharian bekerja, tapi mau meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan ini sebagai bentuk upaya menimbun kebajikan. Para ibu, bapak, saudara-saudari, ya semoga ini selalu diingat-ingat. Dengan mengingat ini, maka ketika ada waktu, ada kesempatan, Anda mau melakukannya lagi dan lagi sehingga mendatangkan berkah. Pada kesempatan ini, Bante akan sharing Dhamma ya tentang siapa saya. Ya, siapa saya? Sebenarnya kemarin 2 hari yang lalu itu belum sempat dihubungi kalau ada kelas Dhamma, tapi tidak soal. Hanya dihubungi besok. Aku jawab di sore, oh boleh. Wah ini ada kelas Dhamma. Ya tidak soal ya. Jadi judulnya tentang apa? Siapa saya? Ya, pernah nggak muncul dalam benak diri masing-masing, para ibu, bapak, saudara-saudari, tentang hal ini? Siapa saya? Pernah muncul pertanyaan itu? Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Kalau ada yang pernah muncul pertanyaan itu berarti ada keinginan untuk mengetahui siapa sebenarnya diri sendiri. Kalau yang belum memunculkan pertanyaan semacam itu, segera dimunculkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengetahui diri kita sendiri. Ya, ya kalau ditanya siapa, saya ini manusia.
Benar, benar. Siapa yang bilang kita ini bukan manusia? Iya dah, kita ini manusia. Lalu kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang dikatakan manusia yang mana? Ya kan? Yang dikatakan manusia yang mana? Nah, kita dikatakan manusia ini kan terdiri dari berbagai komponen, ya, terdiri dari berbagai komponen, sama seperti bangunan ini. Mungkin kita mengatakan bangunan ini rumah, boleh juga, atau biara, boleh juga, atau sebutan-sebutan lain. Tetapi bangunan ini juga kan terdiri dari bermacam-macam komponen. Kalau dipisah-pisah, apakah semua bagian itu disebut dengan rumah? Tidak, ya, tidak akan disebut komponen-komponennya itu sebagai rumah, sebagai bangunan yang utuh. Nah, setiap komponennya itu nanti akan memiliki sebutan-sebutan tersendiri. Begitu ya. Nah, kira-kira demikianlah juga dengan kita ini, para ibu, bapak, saudara-saudari. Yang dikatakan sebagai siapa saya ini sebenarnya ya demikian. Perumpamaan seperti bangunan itu. Kita ini disebut sebagai manusia, oh iya, siapa saya ya manusia. Nah, manusia yang seutuhnya ya terdiri dari berbagai komponen-komponen. Dari bagian atas hingga paling bawah. Ada sebutan-sebutannya. Paling atas apa? Ada rambut, ya kan? Ada rambut, kemudian ada apa kulit kepala dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada dahi. Ini yang kelihatan dari luar. Ada alis, ada mata, ada telinga, ada mulut, ke bawah lagi ada dagu, ada leher, dan ke bawah lagi ada namanya. Ya, nah itu manusia ini terdiri dari komponen-komponen itu, ya, terdiri dari komponen-komponen itu. Tetapi menurut penjelasan lain dalam Dhamma disebut manusia ini sebenarnya siapa kita sebenarnya ini, ya, siapa kita sebenarnya tidak lain tidak bukan hanya 5 gugusan, ya, subjek kemelekatan. 5 gugusan subjek kemelekatan ini, objek kemelekatan yang disebut dengan pertama bagian jasmani, gugusan jasmani. Punya jasmani ya. Kalau tidak punya, berarti semuanya ini gentayangan ini. Karena punya jasmani. Tapi karena punya jasmani ya masih terlihat. Ya, ada jasmani, ada disebut dengan rupa, ya, ada rupa. Nah, rupa ini sebenarnya ada yang kasar, ada yang halus. Nah, yang kita di sini ini termasuk ada juga ini rupa yang kasar. Karena masih bisa dilihat dengan mata biasa. Ada juga rupa yang halus. Ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Harus punya kemampuan tertentu. Ya, harus punya kemampuan tertentu nanti bisa melihat makhluk-makhluk lain selain manusia. Ya, selain manusia, kemudian selain hewan ya. Nah, hewan kan masih bisa kita lihat. Ada makhluk-makhluk lain yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Dan itu ada materi juga, ada rupa. Nah, gugusan jasmani, gugusan rupa ini ada kita. Kedua, ada disebut dengan gugusan perasaan, wedana, atau kalau Bante Damadiro menerjemahkan itu sebagai perasa, ya, perasaan. Yang ketiga ada gugusan mengenal,
Deda Madiro menerjemahkan. Atau ada terjemahan lain persepsi. Ya, persepsi. Gugusan sanya. Yang keempat, gugusan sangkara. Bentukan-bentukan dari pikiran. Ya. Dan yang terakhir adalah gugusan winyana. Atau pengetahuan. Deda Madiro menerjemahkan pengetahuan. Tapi ada terjemahan lain, kesadaran. Nah, yang disebut kita sebagai manusia atau siapa kita sebenarnya tidak lain tidak bukan 5 gugusan ini, para ibu, bapak, saudara-saudari. Nah, dari 5 gugusan ini semuanya tidak ada yang tetap. Ya. Semuanya mengalami perubahan. Semuanya tidak ada yang mengatur, tidak ada inti di sana. Ya, tidak ada inti dari 5 gugusan ini. Karena tidak ada inti, tidak ada yang mengatur, maka dia terus mengalami perubahan. Ya, karena dia mengalami perubahan, maka inilah dikatakan oleh Sang Buddha sebagai penderitaan. Maka 5 gugusan ini harus kita lihat sebagai yang mengalami perubahan, tidak ada diri, tidak ada inti di sana, dan itulah penderitaan. Nah, tujuan kita untuk mengetahui hal ini adalah untuk pertama adalah memunculkan pandangan yang benar. Ya, memunculkan pandangan yang benar berkenaan dengan diri sendiri ini. Siapa saya sebenarnya? Karena kita sebenarnya ini sebenarnya bukan apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Kenapa? Tidak ada apa-apa karena tidak ada diri di dalam jasmani ini yang dikatakan sebagai diri. Ya, yang dikatakan sebagai diri sesungguhnya tidak ada diri. Kenapa tidak ada diri? Karena dia selalu mengalami perubahan. Ya, 5 gugusan tadi. Jasmani kita selalu mengalami perubahan. Ya kan? Kalau tidak mengalami perubahan, ya akan muda terus. Tidak mengalami usia tua. Akan sehat terus, tidak mengalami sakit. Dan akan hidup terus, tidak mengalami mati. Tapi karena ada perubahan, dan itu memang sewajarnya terjadi, sehingga kita mengalami usia tua, kita mengalami sakit, dan pada akhirnya mati. Itu semua makhluk mengalami itu, ya, mengalami perubahan. Semua makhluk. Tentu semua makhluk di sini ada 31 alam kehidupan. Hanya saja nanti durasi kehidupan makhluk di alam itu berbeda-beda. Ya, lama kehidupan di makhluk, suatu makhluk di alamnya itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau di alam dewa, alam Brahma, wah itu usia kehidupannya panjang-panjang. Karena saking panjangnya usia kehidupan mereka, terkadang mereka tidak bisa melihat. Atau dengan kata lain, mereka masih memiliki pandangan yang keliru, menganggap dirinya adalah kekal, menganggap dirinya yang paling berkuasa. Padahal ya nanti kalau sudah waktunya juga akan mengalami perubahan. Maka sangat beruntung sekali kita ini, para ibu, bapak, saudara-saudari. Sang Buddha, guru agung kita, sudah mengajarkan kita, ya, dhamma yang harus kita selidiki, dhamma yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? 5 gugusan ini. Karena 5 gugusan ini ada pada diri masing-masing. Apa yang ada pada diri masing-masing, begitu juga yang ada pada orang lain.
Apa yang berada di dalam, demikian juga yang ada di luar. Apa yang berada di luar, demikian juga yang ada di dalam. Artinya, kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi di dalam ini, ya kita tidak perlu kemana-mana. Kita lihat, perhatikan ke dalam. Oh, ternyata jasmani saya ini memang benar yang disampaikan oleh Sang Buddha, mengalami perubahan. Ya, oh benar, ternyata jasmani saya ini tidak ada inti di dalamnya. Karena tidak ada inti, maka saya tidak bisa punya kuasa untuk mengontrolnya. Ya tak? Karena tidak ada inti. Kalau ada inti, berarti bisa kita punya kuasa untuk mengontrolnya. Semoga jasmani saya ini tidak mengalami sakit-sakit. Semoga jasmani saya ini sehat terus, muda terus. Enggak. Ya, punya harapan begitu. Bisa dikontrol. Tapi karena kita di dalam jasmani ini tidak ada inti, ya dia akan berjalan sesuai dengan hukumnya. Hukum apa? Hukum perubahan. Hukum tidak ada inti, anata, dan itulah penderitaan. Maka dengan kita mengetahui hal ini, ya kita akan menerima kondisi-kondisi yang semestinya terjadi. Oh, usia tua ya sudah, usia tua. Kita tidak akan menyalahkan pihak lain. Ah, saya tua ini gara-gara dia. Mana ada? Kita mengalami usia tua gara-gara dia. Kalau hal itu mungkin masih bisa diterima. Kadang-kadang ada orang yang mengalami sakit. Saya sakit ini gara-gara dia. Jadi bisa mencari sebab apa yang dialami itu dari luar. Mungkin dia berpikir buruk. Saya sakit ini karena disantet atau bagaimana. Jadi bisa berpikir seperti itu. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena ia belum memahami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha sepenuhnya. Kalau dia sudah memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa jasmani ini wajar mengalami perubahan, sehingga ketika mengalami sakit, ia akan melihat itu sebagai suatu kewajaran. Mungkin ada sebab-sebab yang lain, tapi tidak soal, tidak terpengaruh. Ia akan melihat itu sebagai sesuatu yang wajar dan mau menerima kondisi itu. Dan tidak mau mencari sebab-sebab dari luar. Oh, ini saya sakit karena dia. Oh, saya sakit ini karena disebabkan. Tidak akan punya pemikiran semacam itu. Dan mereka yang memiliki pemahaman demikian adalah mereka yang mengerti, memahami dhamma yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Dan bahkan ketika mau mengalami kematian pun, ia tidak akan gelisah. Ia tidak akan khawatir. Kenapa? Karena ia melihat bahwa hal itu adalah suatu wajar yang dialami oleh semua makhluk, tidak hanya kita sendiri. Karena ia mengerti bahwa ketika ada kelahiran di dunia ini, pasti nanti akan diakhiri dengan kematian. Yang menjadi soal sebenarnya adalah perkara siap atau tidaknya batin menghadapi kenyataan. Maka para ibu, bapak, saudara-saudari, ya sekarang kita berusaha untuk melihat ke dalam, ya, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Dan kita harus memahami itu sebagai sesuatu yang wajar. Ya, karena kita bisa memahami itu sebagai sesuatu yang wajar terjadi, pelan-pelan kelekatan terhadap jasmani itu akan berkurang. Semakin banyak kelekatan terhadap jasmani ini berkurang, itu semakin baik. Ya. Bahkan kalau sudah tidak ada kelekatan sama sekali, wah itu luar biasa. Itu yang harus diupayakan sebenarnya. Ya, tidak ada kelekatan terhadap jasmani. Tapi ya karena kotoran batin ini masih tebal, masih kuat, sehingga ketika
perubahan-perubahan yang terjadi itu jadi belum siap, bahkan bisa menyalahkan orang lain. Maka hati-hati ya. Kita harus berusaha melihat ke dalam, mengetahui diri kita ini siapa sebenarnya. Ya, tidak lain tidak bukan hanya bukan 5 gugusan itu. Tadi gugusan jasmani. Ya, gugusan jasmani ini kalau dibagi secara garis besar itu ada 4. Ya, 4 komponen secara garis besar. Tetapi nanti dia bisa menjadi 28 rupa. Kalau kita pelajari di Bidamata Sanggaha, ada 28 rupa. Nah, tidak dibahas di sini ya. Nanti bisa baca sendiri. Tetapi 4 utama ini harus kita ketahui. Apa 4 utama itu? Yang pertama disebut dengan Patawi Dhatu. Yang kedua adalah Apo Dhatu. Yang ketiga adalah Tejo Dhatu, dan yang terakhir adalah Wayo. Ya, Wayo. Nah, unsur apa ini? Materi apa? Yang pertama materi padat. Nah, materi tanah. Apakah ada unsur-unsur yang padat di sini di jasmani kita? Ada. Ya. Ada tulang, ada daging, kemudian ada gigi dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian yang padat. Kemudian ada unsur air, Apo Dhatu. Ada unsur air, ada. Kadang-kadang keluar dari mata, kadang-kadang keluar dari hidung, kadang-kadang keluar dari bibir, dan lubang-lubang lainnya. Karena kotoran ini keluar melalui 9 lubang. Disebutkan 9 lubang. Nah, cairan-cairan itu bisa keluar. Ada unsur cair. Kemudian unsur api, Tejo Dhatu. Apakah ada di jasmani? Ada. Memang tidak berwujud seperti api yang di sini, tetapi kita merasakan sendiri. Terkadang saking kuatnya panas itu bisa buat kita jadi sakit, demam. Ya, itu disebabkan oleh unsur panas. Dan yang terakhir adalah unsur udara, unsur angin. Kita bisa menggerakkan tangan kita begini, begini, begini. Itu disebabkan oleh unsur angin. Gerakan-gerakan apapun yang kita lakukan itu karena ada unsur angin. Nah, kombinasi dari 4 unsur inilah sehingga bentuklah rupa. Oh, ini rupanya Ibu A, Ibu B, Bapak A, Bapak B. Rupanya begitu. Karena disusun oleh 4 unsur utama ini. Harus kita ingat, kalau salah satu dari unsur ini ada yang tidak stabil, pasti akan memunculkan sakit, bahkan kematian. Nah, apa yang poin ingin Banda sampaikan, bahwa ketika kita mengalami sakit, kembalilah lihat ke diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang tidak stabil dengan 4 unsur ini? Ya, kalau ada yang tidak stabil dengan 4 unsur ini, berarti kita tahu inilah sebabnya. Nah, ketika kita mengalami itu, tahu sebabnya kenapa kita sakit, kita tidak menyalahkan pihak luar. Intinya ini. Supaya apa? Supaya membuat batin kita ini menjadi lebih dewasa. Ya, melihat sesuatu itu berdasarkan sebabnya yang ada di dalam ini. Kalau kita sudah bisa melihat sebabnya ada di dalam, kita tidak akan menyalahkan pihak lain. Dan itu adalah upaya mendewasakan diri. Nah, itu yang pertama, baru rupa. Ya.
Kemudian yang kedua adalah batin. Batin ini dari 5 gugusan tadi ada 4. Nah, ada gugusan perasaan, gugusan persepsi, lalu gugusan dari bentukan-bentukan pikiran, dan terakhir adalah gugusan dari kesadaran. Ini bagian dari batin, ya, bagian dari batin. Hanya saja nanti fungsinya beda-beda. Kalau perasaan, ya merasakan, ya merasa ada panas, ada dingin, ya, yang mengetahui, oh ini rasa panas, rasa dingin, itu fungsi dari persepsi, yang mengetahui. Kalau yang merasakan, oh ada rasa ini, rasa itu, perasaan. Lalu itu kita lihat sekarang. Berikutnya adalah sangkara, bentukan-bentukan. Bentukan-bentukan pikiran ini pun juga berubah-ubah, ya. Sebentar berpikir ini, sebentar lagi sudah berpikir lain. Sebentar lagi berpikir lain. Berubah-ubah pikiran. Ya. Nah, kemudian berikutnya kesadaran. Kesadaran ini pun juga berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Nah, dari mana munculnya kesadaran? Ya, tentu nanti dari pertemuan antara indria dengan objeknya. Ya, misalkan indria mata melihat ke sana, kita melihat ke sana. Adanya indria mata kemudian melihat objek sana, nanti muncul kesadaran mata. Telinga, kita punya telinga yang normal, ya, tentunya. Kemudian mendengar suara, antara adanya telinga, adanya suara, pertemuan, nanti ada muncul kesadaran telinga. Demikian juga harus dipahami dengan indria-indria yang lain, termasuk juga batin, bentukan. Jadi pikirannya berpikir. Nah, pikiran itu berpikir sehingga nanti muncul bentukan-bentukan pikiran. Ya. Nah, poinnya apa? Ternyata dari vedana perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan kesadaran itu semuanya mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Dan keempatnya itu pun juga kita tidak bisa kontrol. Semoga perasaan saya selalu bahagia terus, semoga perasaan saya senang terus. Apakah bisa? Tidak bisa. Itu bergantung dari apa? Bergantung dari indera-indera kita ini. Bagaimana nanti terjadi kontak. Kalau kontak mata melihat yang bagus-bagus, biasanya bisa muncul perasaan senang, ya kan? Kalau kontak mata ini terjadi dengan objek-objek yang tidak bagus, nah, memungkinkan terjadi penolakan. Penolakan ini bagian dari kebencian, ya. Penolakan terhadap objek, entah yang didengar, yang dilihat, yang dibaui, yang dirasakan, yang dikecap, atau yang disentuh, ataupun yang terpikir oleh pikiran pun, itu bagian dari kebencian. Maka kita harus hati-hati, para ibu bapak saudara-saudara. Poinnya adalah apa? Bahwa semua itu mengalami perubahan. Ya, 5 gugusan kemelekatan ini mengalami perubahan. Sehingga karena mengalami perubahan, mari kita lihat ini sebagai sesuatu yang wajar dan perlahan-lahan berusahalah untuk mengikis kelekatan.
terhadap jasmani, terhadap diri ini yang disebut sebagai diri ini. Sebenarnya tidak ada diri. Ya, yang disebut dengan diri ini sebenarnya tidak ada diri. Ya, karena orang pada umumnya menganggap ya saya ini ya diri, tetapi sesungguhnya tidak ada. Karena terdiri dari komponen-komponen yang selalu berubah-ubah. Nah, kenapa sekarang kita masih diombang-ambing begitu ya oleh pemahaman yang keliru? Ya karena masih ada kelekatan terhadap jasmani. Nah, ya kalau yang tampilannya bagus-bagus, ya rupanya yang bagus, senang sekali, senang sekali terhadap dirinya senang, apalagi terhadap yang lain. Nah itulah yang menyebabkan nanti persepsinya menjadi keliru. Yang harusnya kita memandang, melihat diri ini adalah anicca, dia nggak punya pandangan diri ini adalah nicca. Nah, yang seharusnya kita punya pandangan yang benar menjadi pandangan keliru. Yang seharusnya kita melihat diri ini adalah yang dikatakan diri ini sebagai anatta, tidak ada diri. Jadi punya pandangan keliru. Dia memandang dirinya ini sebagai atta, ada diri. Kemudian yang seharusnya punya pandangan benar bahwa melihat yang disebut diri ini sebagai dukkha, dia nanti melihatnya sebagai sukha yang memunculkan kebahagiaan. Lalu karena pandangan keliru, yang sesungguhnya melihat diri ini sebagai asubha, nanti dia melihat dirinya sebagai subha. Jadi pandangan yang benar harus kita munculkan apa? Yang disebut dengan diri ini sesungguhnya adalah mengalami perubahan anicca, tidak ada inti, anatta, memunculkan penderitaan, dan tidak indah, asubha. Ya, tidak ada indah, tidak indah. Tapi kalau bagi mereka yang memiliki pandangan yang keliru, justru sebaliknya, memandang, oh, dirinya adalah kekal. Di dalam jasmani ini dikatakan ada diri. Lalu jasmani ini banyak memunculkan kebahagiaan. Jasmani ini adalah indah. Nah, kalau sudah memiliki pandangan keliru demikian, inilah yang akan membuat dia satu makhluk itu akan mengalami pengembaraan yang lama di lingkaran samsara ini. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengakhiri pengembaraan di lingkaran samsara ini? Ya kita harus memandang yang dikatakan diri sebagai sebagian orang, bagi sebagian orang yang dikatakan diri jasmani ini, menurut pendapat umumnya, ya kita harus melihat bahwa tidak ada diri. Kenapa? Ya tadi kita lihat terdiri dari berbagai 5 gugusan itu. 5 gugusan itu selalu mengalami perubahan. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak ada di diri di situ. Banyak tentu munculkan penderitaan dan tidak indah. Nah, kalau sudah demikian nanti pandangannya benar. Ya, pandangannya benar terhadap jasmani ini. Bahwa jasmani ini adalah bukan diri. Jasmani ini mengalami perubahan. Jasmani ini memunculkan penderitaan dan tidak indah. Dia yang memiliki pandangan demikian, maka pandangannya benar. Sebaliknya, kalau mereka yang memiliki pandangan bahwa jasmani ini ada diri, jasmani ini adalah kekal, jasmani ini memunculkan banyak kebahagiaan, dan jasmani ini adalah indah, maka ini adalah pandangan yang keliru. Dan siap-siap
Mereka yang memiliki pandangan demikian, ya, dia akan terus berada di lingkaran sengsara. Seberapa lama? Tidak tahu. Untuk terbebas dari lingkaran sengsara, pertama harus memurnikan pandangan. Maka para ibu, bapak, saudara-saudari, harus kita ingat bahwa seorang yang sudah dikatakan Arya menjadi makhluk suci, pertama itu yang harus dimurnikan adalah pandangannya. Seorang Sotapanna pun pandangannya sudah benar. Terhadap apa? Terhadap jasmani. Terhadap jasmani. Seorang Sotapanna memiliki pandangan yang benar terhadap jasmani. Pandangan yang benar gimana? Melihat jasmani ini adalah tidak ada diri, kemudian tidak kekal, kemudian tidak indah, dan itu adalah penderitaan. Ya. Nah, kalau mereka ya yang sudah murni pandangannya, tidak tertutup oleh pandangan-pandangan biru, dalam artian sudah menjadi seorang Sotapanna, maka dia sudah aman. Makhluk tersebut sudah aman. Aman dari apa? 4 alam menderita. Ya, 4 alam menderita. Kalau di kehidupan sekarang ini sudah menjadi seorang Sotapanna, aman. Setelah meninggal dunia dari 4 alam apaya. 4 alam apaya ini pintunya sudah tertutup, tidak akan lahir di situ lagi. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Nah, jadi pertanyaan, apakah memungkinkan Anda di kehidupan sekarang ini bisa mencapai itu? Memungkinkan sekali. Selama Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini masih dipelajari, masih dipraktikkan, dan memurnikan pandangannya, dan menjadi seorang Arya adalah sesuatu yang mungkin. Ya, maka para ibu, bapak, saudara-saudari, kembali lagi kepada judul yang pertama. Siapa kita ini sebenarnya? Ya, kita ini sebenarnya tidak lain tidak bukan hanya 5 gugusan itu. Ya. Dan 5 gugusan ini selalu mengalami perubahan. Karena selalu mengalami perubahan, maka sesungguhnya apa yang dikatakan sebagai diri ini sesungguhnya tidak ada diri. Nah, apa yang dikatakan sebagai jasmani ini sebenarnya tidak ada diri. Begitu ya. Nah, maka perlahan-lahan kita berupaya untuk mengurangi kelekatan kita terhadap jasmani, ya, terhadap yang disebut sebagai diri ini menurut pendapat umumnya, agar ya kebahagiaan menjadi milik Anda. Semakin banyak kelekatannya berkurang terhadap jasmani itu semakin baik. Ya, perlahan-lahan harus berjuang sekarang. Jangan berpikir saya sebagai upasaka upasika sekarang susah, Bante. Tidak. Baik biku maupun umat Buddha upasaka upasika sama. Kesempatannya sama. Ya, harus sama-sama berjuang untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Nah, semoga pemaparan ini dapat memberikan penjelasan, sehingga dengan penjelasan ini para ibu, bapak, saudara-saudari bisa mengerti siapa diri Anda sendiri. Dengan begitu Anda akan memunculkan kebijaksanaan terhadap diri sendiri. Berkenaan dengan apapun yang Anda alami, Anda tidak cepat-cepat menyalahkan pihak lain, tetapi Anda mengembalikan kepada Dhamma, mengembalikan kepada ajaran Sang Buddha, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi ini adalah fenomena yang alami terjadi. Ya, kiranya ini yang Mbak sampaikan. Semoga para ibu, bapak, saudara-saudari tetap semangat belajar dan praktik Dhamma ini, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Bertemu, bisa belajar praktik ajaran Sang Buddha adalah kesempatan yang tidak banyak orang miliki. Di antara sekian banyak orang, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Semoga kesempatan ini Anda gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan demikian yang Anda sampaikan, semoga semuanya maju dalam Dhamma,
Semoga dengan usaha-usaha yang Anda lakukan, Anda bisa mencapai maga dan pala. Dan pada akhirnya bisa merealisasi kebahagiaan sejati nibbana. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.